Sembari kita beriktikaf, mari kita merenungkan dan menghayati sedikit daripada mau'izah hasanah. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang bergelar dengan Serambi Mekah atau Salamlik Mekah. Daerah ini telah mendapat kewenangan menjadi daerah pemberlakuan syariat Islam. Keistimewaan ini bukan satu pemberian atau julukan yang tidak berdasar diperoleh oleh Aceh. Akan tetapi anugerah ilahi yang tak ternilai. Urgensi dan kewajaran pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini merupakan warisan sejarah yang sangat berharga. Islam dan Aceh sudah menjadi senyawa, ibarat jasad dengan nyawa. Seakan-akan tidak mungkin Aceh ini gemilang dan dijuluki dengan Serambi Mekah jika tidak karena syariat Islam yang menjadi tonggak dan dasar bernegara dan bermasyarakat di Aceh sejak zaman Kesultanan Aceh. Syariat Islam yang kokoh dan menjadi nadi kehidupan bangsa Aceh merupakan manifestasi bangsa Aceh dengan Islam yang telah menjadi satu keniscayaan. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi agamanya orang Aceh yang sudah pasti Islam itu. Islam telah melebur dalam kehidupan bangsa Aceh dari segi hukumnya, adatnya, resamnya, bahkan kanunnya yang terjabar dalam Kanun Aceh yang sejak era Kesultanan Aceh dahulu telah masyhur dan pemersatu bangsa. Aceh dalam sejarah telah mengukir keteladanan yang tinggi yang telah mempelopori dan menyiarkan Islam ke seluruh Nusantara. Dari Aceh tersebar Islam ke Pulau Jawa, ke semenanjung Malaysia dan sekitarnya, bahkan sampai ke Papua. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan menjadi urgensi kuat dan cerminan untuk bangsa Aceh hari ini berpijak guna mempertahankan syariat Islam dengan mengikut jejak leluhur bangsa Aceh yang penuh dedikasi dan prestasi dalam menegakkan agama Allah dengan menyuruh amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ulama Aceh juga turut mengutarakan secara konsisten untuk kita selalu menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran serta berpegang teguh pada prinsip agama Islam dinul haq yang hanif. Kegemilangan Aceh yang berlunaskan syariat Islam merupakan tolak ukur menggapai keridhaan Allah dan keberkahan hidup untuk bahagia dunia dan akhirat, yaitu hidup dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan bagaimana penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu wajib ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Ini semua bertujuan agar mendapatkan keridhaan ilahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi dalam suasana zaman globalisasi yang begitu tidak menentu dan mencekam kehidupan masyarakat yang labil ini. Beliau menegakkan bahwasanya penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah perkara yang sangat fundamental dalam agama kita. Hal ini juga merupakan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi kepada umatnya. Pengabaian konsep ini menjadi penyebab keruntuhan moral yang membawa kepada kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, ulasan yang terperinci beliau utarakan betapa pentingnya penegakan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran agar kita ini terhindar dari malapetaka keruntuhan umat yang ditandai dengan dekadensi moral dan jauhnya kita dari ridha Allah. Secara naluri dan suara hati setiap insan, keridhaan dan keampunan serta rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah satu-satunya tujuan yang seyogianya wajib kita cari dan kita dapatkan. Ironisnya, kemungkaran, kemaksiatan begitu marak terjadi di masa ini dalam masyarakat yang digerus oleh arus globalisasi, seakan tidak terbendung dan dapat dicegah.
Walau telah dicoba dengan bermacam pola pencegahan dan pemberantasan, terutama persoalan moral dan spiritual di semua lapisan masyarakat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya beliau juga menegaskan perlu adanya penanganan secara komprehensif dalam pemberantasan kemaksiatan dan kemungkaran serta penegakan hukum secara menyeluruh oleh orang-orang yang mempunyai hisbah, artinya kemampuan pencegahan, yaitu mereka yang mukallaf, muslim, dan kuasa. Maka oleh karena itu haram kepada orang yang mempunyai persyaratan tersebut tidak menjalankan fungsi hisbahnya atau kemampuan pencegahan terhadap kemungkaran dan penegakan amar ma'ruf sesuai kapasitas masing-masing. Wilayatul hisbah dapat diartikan dengan penanggung jawab kemaslahatan umat. Ini tentunya dimulai dari pemerintah sebagai umara, ulama, penegak hukum lainnya, bahkan seluruh elemen masyarakat, apalagi keluarga, karena mereka semua mempunyai persyaratan hisbah walau secara relatif adanya. Dalam hal ini orang tua harus berperan aktif dan ganda serta dini dengan bertindak hisbah agar anak menjadi anak yang saleh. Bermula dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya, melalui pendidikan agama hingga mereka akhirnya mampu menjalankan fungsi sebagai khalifatullah fil ard secara mandiri sesuai syariat. Dengan maraknya kemungkaran dan kemaksiatan dewasa ini seperti gejala asusila, kenakalan remaja sampai dengan penggunaan narkoba, terutama sabu-sabu, telah memprihatinkan kita semua dan bertambah-tambah lagi perhatian dan kewaspadaan kita. Oleh karena itu, wajib kita semua untuk mencari solusi yang ampuh dan serius serta penuh tanggung jawab agar semua penyakit masyarakat ini dapat dibasmi secara seksama di bumi syariat ini. Khususnya permasalahan sabu-sabu yang begitu masif terjadi dalam masyarakat hari ini, maka perlu penanganan khusus dan menjadi prioritas utama oleh pemerintah, ulama dan stakeholder lainnya yang memegang peran sebagai wilayatul hisbah untuk menangani dengan secara komprehensif demi terciptanya Aceh yang bebas dari kemaksiatan sabu-sabu dan kembali pada posisi Aceh yang mulia sebagaimana yang dikenal dahulunya dengan serambi Mekah yang melaksanakan pemberlakuan syariat Islam secara kafah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Data dari BNN tentang narkoba yang khususnya sabu-sabu di negara kita Indonesia ini telah menjadi keresahan umum yang seolah-olah tidak terbendung dan terkendalikan lagi. Narkotika yang merupakan zat yang sangat berbahaya dan memberi efek halusinasi dan menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan, dari hari ke hari pengguna narkoba terus meningkat. Menurut sumber BNN, jumlah yang pernah memakai narkotika mendekati 5 juta jiwa dan yang terpapar menjadi pengguna barang haram tersebut mendekati 4 juta jiwa. Sementara di Aceh pada tahun 2024, menurut data Detris Narkoba Polda Aceh dan Polresta jajaran Polda Aceh, jumlah kasus narkotika berkisar 46 kasus dan khusus kasus sabu-sabu berjumlah 38 kasus. Ini satu malapetaka yang tak terbayangkan. Fenomena yang tidak sehat ini berupa penyalahgunaan narkotika sudah sangat meresahkan, yaitu pengguna dan korban narkotika cenderung terus bertambah. Wajar dan wajib hal ini harus disikapi dengan segera dan tuntas. Secara pasti kerusakan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat fatal dan dipastikan dapat merusak fisik dan fisik yang tidak ada jaminan sembuh, bahkan mungkin menyebabkan kematian. Sekali lagi, ini adalah musibah besar yang tidak boleh diabaikan dan dilihat dengan sebelah mata. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah telah menghalalkan kepada kita segala macam apa saja yang baik-baik, dan sebaliknya Allah mengharamkan semua yang buruk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Di ayat yang lain surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah untuk kita ini sangat penyayang. Ayat di atas jelas menunjukkan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri. Dalam hal ini narkoba atau sabu-sabu yang sudah pasti merusak badan dan akal seseorang merupakan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat suci di atas dapat disimpulkan agama Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim, sehingga dilarang keras untuk mengkonsumsi apa saja yang haram dan merusakkan jiwa seperti penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Narkotika adalah neraka dunia, dan memakainya ibarat menempah neraka. Mengkonsumsi narkotika mengharap kesenangan, padahal yang didapatkan tidak lebih daripada kesengsaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, keluarga dan saudara-saudara kita dari kejamnya bahaya narkotika. Alasan terbanyak yang pernah dicatat BNN tentang penyebab penyalahgunaan narkotika adalah sebab faktor keluarga dan ajakan teman-teman dekat. Oleh karena itu, iklim dan lingkungan keluarga yang harmonis sangat berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan menjadi pondasi awal dalam pembinaan pendidikan nilai-nilai agama. Keluarga misali atau harmonis menjadi benteng paling tangguh untuk menjaga diri dari kemudaratan. Oleh karena itu, untuk membentengi diri bahaya narkotika, maka jadikanlah suasana dalam keluarga seperti taman surga. Naungilah anggota keluarga dengan keimanan. Bangunlah kehidupan dengan pondasi nilai agama. Sirami hati dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu teruskan dipupuk dengan zikir-zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk memperkokoh diri dari rongrongan hawa nafsu dan godaan syaitan, maka perlu memperkuat benteng keimanan dengan memberi pelajaran yang signifikan dan pengajaran amar ma'ruf nahi mungkar, terutama tentang haram dan pelarangan keras penggunaan narkotika yang sangat besar efek negatifnya. Mengingat bahaya narkoba yang begitu besar, para ulama telah menyepakati jika narkoba merupakan barang haram dan semua aktivitas yang berkaitan dengannya, mulai dari memproduksi, mengedar, dan mengkonsumsi narkoba adalah kemungkaran dan kemaksiatan yang haram hukumnya dan berdosa. Untuk mewujudkan sebuah negara atau wilayah terbebas dari kemaksiatan, kemungkaran, dan terbebas dari malapetaka penyalahgunaan narkoba, terutama sabu-sabu, maka peran aktif dan langsung dari pemerintah secara komprehensif merupakan poin dasar dan modal utama. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam ayatnya di surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab
lakana khairan lahum minhum mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat yang lain Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Jelas bahwa kita berkewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk membasmi kemaksiatan dan kemungkaran bagaimana adanya sekalipun. Terlebih lagi yang telah menjadi keresahan umat seperti sabu-sabu. Pemerintah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya mempunyai peranan tersendiri dan merupakan wilayatul hisbah yang seiring sejalan serta penanggung jawab terhadap pemberantasan kemaksiatan dalam masyarakat. Wilayatul hisbah harus dimaksimalkan, tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan keamanan masyarakat tambahan saja, tetapi harus dapat berfungsi ganda dan mempunyai otoritas sesuai kapasitas masing-masing. WH atau wilayatul hisbah hari ini masih sangat lemah dan belum dapat menjalankan fungsi maksimal. Wilayatul hisbah harus diartikan sebagai penyelenggara penegakan amar ma'ruf nahi mungkar yang terdiri dari seluruh jajaran pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk pemberantasan kemaksiatan dan kemungkaran, serta penegakan amar ma'ruf. Andai kata ini dapat dijalankan sepenuhnya dan masyarakat dapat disadarkan kembali sesuai syariat Islam, maka kemungkaran, kemaksiatan dapat dihapus dan amar ma'ruf berdiri tegak di bumi serambi Mekah seperti era kegemilangannya dahulu. Maka pada gilirannya apa yang dinamakan sabu-sabu akan sirna di bumi metuah ini. Sultan Iskandar Muda pernah mengungkapkan dalam syairnya, jituka sehat, jitung penyakit, jitim mesakit dengan harta. Jituka aman, jitim tung kacau, nibak bala pebala dengan syedara. Oh akhir nanggro letat ban macam, saboh yang asai, saboh yang hana. Dalam syurga hidih yang asai, penolong Tuhan ke mukmin dumna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asahbihi ajma'in.